Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Biarlah pada hari ini kita boleh datang kembali ke hadapan hadirat Tuhan dan datang menyembah Dia. Mari kita satukan hati. Kita mau mengawali ibadah kita dengan doa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Selama 1 minggu Engkau telah memelihara kami. Pada pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau, beribadah kepadamu. Tuhan memberkati kami semua di tempat kami masing-masing, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah ciptaannya. Turunlah kiranya atas kami semua pada ibadah pada pagi hari ini kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kembali kita boleh datang masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau lebih lagi menyembah Dia, meninggikan Dia. Kita tahu Tuhan hadir di dalam bait-Nya. Kita adalah bait Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kita mau bawa hidup kita untuk lebih lagi menyembah dan meninggikan Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
bersyukur Bapa, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati keberadaan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di mana kami setiap anak-anak-Mu boleh datang masuk di dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan sukacita, damai, sejahtera yang dari Tuhan, yang sungguh terus mengalir di kehidupan kami. Mari Bapa, bawa terus kami masuk Tuhan, menikmati hadirat-Mu, keindahan-Mu. Biarlah hati kami boleh penuh dengan ucapan syukur. Hati kami bergirang karena Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Allah kita luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih-Nya tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari masuk gerbangnya dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita nikmati sukacita dari Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh luar biasa, tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu
nanti hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sungguh baik bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah sungguh kuasa firman itu boleh bekerja di dalam hidup kita. Kuasa firman itu boleh melembutkan setiap hati kita, sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu tiap
Hari ini bacaan kita dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23 dengan tema jangan meninggalkan Tuhan. Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 23 saya akan membacakan buat jemaat sekalian. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan dan mau melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ182 tanggal 9 Januari Sabtu yang lalu mengisahkan kisah yang sedih dan pilu. Ambillah salah satu contoh sang kopilot yang bernama Diego Mamahit yang membuat haru jagat media. Awalnya Diego meminta maskapai agar mengubah jadwal, yakni menjadi siang hari, sehingga punya waktu yang cukup agar keesokannya dia bisa beribadah bersama istri dan anaknya di gereja. Tak disangka saudara-saudara, perubahan itu membuat Diego menjadi salah satu korban yang masuk dalam manifest penumpang korban kecelakaan pesawat. Pertanyaannya, apakah ketika dia mengalami kecelakaan yang tragis, bahkan mati, sebagai bukti dia dihukum karena dia bukan orang beriman atau karena dia meninggalkan Tuhan? Tentu tidak. Bukankah justru dia rindu beribadah di tengah-tengah banyak orang yang semakin menjauh dan melupakan Tuhan akibat virus corona ini? Pada saat yang sama ada penumpang yang membatalkan penerbangan pada saat itu lalu selamat. Apakah kemudian itu bukti bahwa dia mengasihi Tuhan? Apakah keberimanan seseorang terletak pada soal kecelakaan, sakit penyakit, atau lolos dari maut? Tentu tidak. Namun kisah di atas yang saya sudah jelaskan tadi ingin menegaskan bahwa ketika Tuhan mengasihi seorang saudara dan saya, bukan berarti kita terhindar dari penderitaan, bahkan kematian. Kadang penderitaan dan kematian berbicara jauh lebih kuat mengenai arti percaya kepada Tuhan daripada sukacita dan kesenangan ketika semuanya berjalan aman. Karena Tuhan yang kita imani bukan Tuhan yang kejam dan membiarkan kita berjuang sendiri dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Dia juga bukanlah Tuhan yang tega membuat manusia menderita dengan berbagai persoalan yang ia hadapi. Jujur harus kita katakan, saudara-saudara, kisah di atas sesungguhnya tanpa disadari
ingin menghantam argumentasi manusia yang selalu berpikir antagonistik. Seolah-olah orang yang berbuat jahat pantas dihukum dan layak untuk disyukuri. Padahal manusia sadar bahwa hukuman adalah hak Tuhan dan Tuhan tidak pernah memindahkan wewenang itu kepada siapapun juga. Setiap kita memiliki ujian sendiri-sendiri, saudara. Ada yang harus gagal di dalam berumah tangga. Ada yang dipenjara oleh karena dosa. Ada yang harus mengalami kehancuran di dalam usaha dan bisnis. Tidak sedikit juga yang mengalami kecelakaan atau yang saya sebutkan tadi, sakit penyakit. Semua bisa terjadi pada siapa saja, pada saudara maupun kepada saya. Pada orang beriman maupun yang tidak beriman. Lalu bagaimana cara kita membedakannya? Saudara, teologi Kristen mengajarkan bahwa respon kita itulah yang membedakan kita orang beriman atau bukan orang beriman. Meresponi sebuah persoalan menunjukkan kualitas keberimanan kita. Mengikut Tuhan belasan bahkan puluhan tahun tidak pernah menjanjikan dan menjaminkan bahwa kita memiliki kualitas iman yang baik. Karena itu saudara, kalau saya menyimpulkan sederhana, kalau kita mau disebut orang beriman, kita harus rela dibentuk oleh Tuhan dengan berbagai pengalaman pahit dan getir, suka dan duka. Toh kita juga diingatkan oleh Tuhan bahwa kalau Tuhan menghukum kita dengan berbagai macam persoalan, bukankah itu juga adalah bukti kasih-Nya? Ia ingin memperbarui kita secara total. Acap kali penderitaan justru membuat kita makin mendekat dengan Tuhan. Teringat saya, saudara, lagu tahun 70-an. Mungkin Bapak Ibu yang usianya tidak jauh berbeda dengan saya, kenal lagu yang pernah dinyanyikan oleh Kus Plus. Judulnya Kisah Sedih di Hari Minggu. Saya coba mengkalimatkan lagunya saja. Satu malam ku sendiri, tiada temanku lagi. Di sekitarku lihat dia tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berarti aku telah patah hati? Walaupun ku berkata bukan itu. Refnya saya nyanyikan. Penyesalanku makin dalam dan sedih. Aku serahkan semua milik dan hidupku. Aku tak mau menderita begini. Mudah-mudahan ini hanya mimpi. Hanya mimpi. Saya kira cukup. Hampir semua manusia berharap jangan ada penderitaan. Kalau bisa itu hanya sebuah mimpi ketika kita tidur. Lalu bagaimana kita menghubungkan kisah penderitaan dan kesukaran dengan ayat bacaan kita? Kini saya mengajak saudara untuk memahami kondisi jemaat Kolose yang memberikan kesan sebagai sebuah persekutuan atau gereja yang cukup unik. Saya tidak tahu dengan gereja mana kita harus menyamakan jemaat Kolose. Jemaat Kolose disebut sebagai jemaat yang kaya oleh karena kotanya adalah kota yang kaya dan makmur. Tetapi di dalam sejarah Alkitab, Kolose bukan sesuatu yang penting. Jemaatnya boleh berkecukupan, tetapi mereka harus sadar bahwa mereka datang dari latar belakang orang kafir. Dan karena itu nilai-nilai kekafiran selalu mewarnai kehidupan mereka. Banyak orang Kristen seperti itu. Sudah percaya kepada Tuhan, tapi dia selalu melihat hari baik. Dia selalu melihat tanggal yang baik. Ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada noda-noda, ada nilai-nilai kekafiran yang mewarnai perjalanan iman mereka. Bahkan tanpa sadar, saudara, bentuk penyembahan mereka kepada Tuhan tidak jauh berbeda dengan penyembahan mereka kepada roh-roh yang pernah mereka percaya
sebelum mereka mengenal Tuhan. Ada juga orang-orang Kristen seperti itu. Bahkan saudara, pada waktu itu ada sebuah ajaran filsafat yang bernama Gnostik, sebuah aliran filsafat Yunani yang bergerilya di dalam kehidupan jemaat untuk melumpuhkan iman mereka dengan mengatakan bahwa tubuh ini adalah materi yang jahat, karena itu orang boleh melakukan apa saja dengan tubuhnya, atau bahasa sederhananya membuat kita menyederhanakan dosa. Dalam kondisi itu, saudara, Paulus justru dengan serius membekali jemaat Kolose agar memahami arti menjadi Kristen yang benar. Menjadi Kristen yang benar itu tidak mudah, tidak cukup hanya hari Minggu kita bertemu dalam sebuah peribadahan. Tetapi tiap-tiap hari kita harus belajar mengenal Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan sekedar menjadi orang yang tampil wah, kelihatan Kristiani. Menjadi sebuah gereja besar dan spektakuler, kaya dan berpengaruh, yang hampir pasti di zaman ini disukai banyak orang, meskipun mereka telah melenceng jauh dari kebenaran Alkitab yang hakiki. Dan kita tahu, saudara, bahwa corona telah meruntuhkan semua hegemoni itu. Karena itu Paulus mau menjelaskan konsep teologi secara rinci dan sedikit agak rumit, agar menjadi orang beriman tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran sesat. Bukankah jujur Bapak Ibu, kalau kita membaca perikop tadi, itu kan bacaan yang sulit, bukan? Kalau kita sekedar membaca, apalagi tidak membaca, tidak mungkin kita bisa memahami. Hanya berdasarkan khotbah saya saja belum tentu juga Bapak Ibu bisa memahami. Tetapi pesan kuat buat gereja di zaman modern yang sukanya semua serba praktis, iman yang gampangan, ketaatan yang palsu harus segera dihentikan menurut catatan Rasul Paulus. Penyakit modern perilaku pragmatis yang terlihat sibuk beriman tetapi tidak bernilai sama sekali, Rasul Paulus berkata harus segera diakhiri. Kalau kita memperhatikan ayat demi ayat yang kita baca tadi, misalnya ayat 15 sampai ayat 17. Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang kelihatan. Dia berkuasa dan dialah pencipta isi dunia dan menguasai waktu. Hanya itu sandaran kita. Karena ketika Kristus itu menguasai waktu, maka dia juga menguasai kehidupan kita. Kalau Kristus itu menciptakan isi dunia, maka pokok iman kita hanya tertuju kepada Dia dan bukan kepada ajaran-ajaran yang lain, bukan kepada kewibawaan dunia yang terlihat palsu. Ayat 18 sampai ayat 20. Di situ Rasul Paulus menegaskan kebangkitan Kristus dari kematian telah mendamaikan manusia dari dosa, dan hanya Kristus yang bisa melakukan semua itu. Saudara perhatikan, di sini Rasul Paulus serius menegaskan kepada jemaat-jemaat di Kolose bahwa Kristus telah datang, Dia telah mati dan bangkit untuk mendamaikan dosa kita, bukan untuk mengangkat segala penderitaan-penderitaan kita. Acap kali kita berpikir bahwa percaya kepada Kristus yang bangkit, terhindar dari penderitaan, kegagalan, sakit, penyakit. Tidak. Tetapi justru dalam pengalaman itu kita sadar bahwa dalam kondisi apapun kita telah didamaikan oleh Allah sehingga dosa tidak lagi mencengkeram kehidupan kita. Ayat 21 sampai ayat 23, Rasul Paulus menegaskan bahwa karena Kristus telah mendamaikan kita dari dosa, maka manusia dipanggil untuk hidup berkenan kepada Tuhan di dalam perkenanan Allah. Jelas hal ini berbeda dengan ajaran Gnostik yang saya katakan tadi, yang mengajarkan bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang lebih rendah dari Tuhan yang diimani. Atau bahkan dalam bahasa yang lebih ekstrim, dia menyebutkan bahwa dunia ini diciptakan oleh kuasa yang lebih rendah dan jahat dan bukan diciptakan oleh Tuhan. Dan karena itu manusia bisa hidup sesuka hatinya mencari apa yang ia inginkan, sehingga dosa menjadi tempat terhormat dan dibenarkan.
Saudara-saudara, kalau kita berkata bahwa kita percaya, maka sesungguhnya kita bukan lagi orang-orang yang dependent. Kita bukan lagi orang-orang yang dependent, tapi kita menjadi orang-orang yang independent. Itu dalam teori umum. Tetapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang bergantung. Kita adalah orang-orang yang dependent dengan Tuhan. Bukan independen, bebas semau-maunya. Kini saya kutip lagi sebuah lagu. Judulnya Menjaring Matahari. Apakah ada yang tahu siapa yang menyanyikan lagu itu? Ebit G.A.D. Saya ambil refnya saja. Roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih, sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Ebit G.A.D. telah memberikan peringatan yang serius kepada kita bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan karena tiada yang lain. Indonesia dirundung dengan berbagai macam bencana. Kalau kita menonton di televisi, membaca di media sosial, habis peristiwa Sigi Palu berlanjut Sriwijaya, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana termasuk di Sumedang, dan tadi malam terjadi juga di Minahasa, Sulawesi Utara. Kesimpulannya, saudara, bahwa dunia yang jahat karena dosa hanya bisa diselesaikan dengan kehadiran Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah rela mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dosa manusia yang paling kotor hanya bisa dibereskan oleh pengorbanan Sang Kudus, yaitu Yesus Kristus. Karena itu saudara, kita yang hidup di dalam Tuhan, mengaku sebagai orang-orang percaya, kita harus rela membiarkan diri kita untuk didamaikan dengan Allah. Dan ketika Tuhan mengizinkan berbagai persoalan, maka kita dapat berkata, asal Tuhan ada di sana, aku mau. Saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami 3 pokok pikiran, agar kita bisa memahami arti dari bacaan kita. Nanti bisa akan dimunculkan caranya agar kita tetap tinggal di dalam Dia. Caranya agar kita bisa hidup di dalam Dia, tidak meninggalkan Tuhan, karena acap kali kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi mari kita melihat. Yang pertama, saudara, bagaimana caranya kita supaya tidak meninggalkan Tuhan adalah kita bertekun dalam iman. Kita menggunakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Menarik, saudara, pendeta Sio Hok Guan, seorang pendeta dari gereja Mennonite. Dia menyebutkan atau menyamakan bertekun dalam iman sama dengan bergumul dalam iman. Pendeta Sio Hok Guan mengambil contoh tentang Daud dalam Mazmur 13 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Di situ Daud berkata demikian, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan tertidur dan mati. Saudara, Daud meminta agar jangan sampai ia dilupakan oleh Tuhan, dan bukan hanya meminta agar keluar dari masalah. Ini yang saya ingin tegaskan kepada kita. Jangan hanya meminta kita keluar dari masalah, tetapi meminta Tuhan jangan melupakan kita. Daud belajar mengakui semua kesedihan dan kekhawatiran dan memohon belas kasihan Tuhan. Bertahan dan terus berusaha, kadang waktu panjang, tapi tidak boleh membuat kita putus asa menghadapi semua ini.
Sampai pada titik ini seruan untuk berdoa dan membaca firman yang digemakan menjadi penting. Rajin membaca Alkitab membuat kita tidak baperan kalau dalam bahasa anak-anak muda sekarang. Baperan dan tersinggung tipe orang yang tidak suka membaca Alkitab. Martin Luther, sang reformator gereja berkata, jangan percaya akan nurani dan perasaan melebihi dari firman Tuhan, itu sangat berbahaya. Jadi kalau menghadapi sesuatu jangan baperan dulu. Karena kalau kita hanya mencintai perasaan kita melebihi firman Tuhan, sangat berbahaya. Yang kedua, saudara, tetap teguh dan tidak bergoncang. Keberimanan bukan tergantung betapa rajin kita melayani dan beribadah. Bukan seberapa besar partisipasi dan kontribusi kita. Tetapi oleh John Calvin, juga salah seorang reformator gereja, dia berkata tergantung kemurnian hati kita. Kalau kita mengikut Tuhan, kita melayani, kita berpartisipasi tetapi tidak didasari oleh kemurnian hati, maka sesungguhnya itu bukanlah orang-orang beriman. Saudara, saya tidak tahu ada informasi bahwa Jack Ma, seorang pengusaha sukses dari China yang tiba-tiba menghilang karena katanya memprotes Presiden China, tentu amat sangat menyedihkan. Tapi kalau saudara membaca kisahnya, saya benar-benar kagum. Maaf dengan wajah yang tidak terlalu tampan, sakit penyakit, miskin melarat, tapi ada satu spirit yang membuat dia bangkit. Dia memang bukan orang beriman, maka harusnya kita sadar bahwa ketika kita menjadi orang beriman, sesungguhnya tentu kita akan jauh lebih hebat dari dia. Jangan pernah menjadi orang Kristen hanya karena bujuk rayu. Itu akan menjadikan kita orang Kristen yang gampangan, maunya serba enak, serba instan, maunya tidak ada persoalan dalam hidup. Mana ada? Banyak orang sedikit ada persoalan meninggalkan Tuhan. Benarlah yang dikatakan Yakobus pasal 12, pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sudah lihat apa yang dikatakan Yakobus. Sekarang yang ketiga atau yang terakhir. Rasul Paulus berkata jangan mau digeser dari Injil atau dari Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kita tidak boleh kehilangan keyakinan akan Injil, yakni kasih Allah. Semua milik kita bisa dirampas, tetapi tidak untuk pengharapan kita. Karena itu Ibrani 6 ayat 19 sampai ayat 20 berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia mengangkat rasa takut kita. Dia memberikan kepastian bahwa kita bukan lagi seorang penjahat yang berada di bawah hukuman. Dia mengangkat kita dari berbagai beban-beban untuk memastikan bahwa kita selalu terkoneksi dengan Dia. Jika Allah mengasihi kita, maka kita tidak boleh menginginkan yang lain selain Dia. Hanya Kristus saja. Seorang teolog terkenal namanya Charles Spurgeon berkata begini. Pekerjaan Roh Kudus akan selalu mengalihkan dari diri kita pada Kristus. Tetapi pekerjaan setan adalah sebaliknya. Dia terus-menerus berusaha membuat kita hanya melihat diri kita sendiri dan bukan Kristus. Kalau patokan selalu diri kita, itu pertanda
bukan Roh Kudus yang bekerja. Saudara, saya akan menutup khotbah saya pada pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Senin tanggal 11, saya dikirimi lagu oleh seorang yang bernama Andrew. Dia memang difabel, suka bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dia mengirim saya lagu dari NKB nomor 128. Kalau kita membaca atau menyanyi dari lagu NKB, itu ku berserah kepada Allahku. Tapi kali ini dia mengirim saya dalam teks bahasa Inggris, yang judulnya My Heavenly Father Watches Over Me. Saya perhatikan baik-baik. Kalau dalam teks Indonesia, refnya berbunyi begini. Ku tahu benar ku dipegang teguh, di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa surgawi terus menjagaku. Di dalam bahasa Inggris, kalimatnya bagi saya lebih menyentuh. I trust in God, I know He cares for me. Oh mountain bleak or on the stormy sea, talk billows roll, He keeps my soul. My heavenly Father watches over me. Kalimat pertama itu menggugah. I trust in God. I know He cares for me. Mari kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk nasihat, penghiburan, dan teguran firman-Mu. Kalau hari-hari ini kami hanya memikirkan soal diri kami sendiri, maka kami rindu Tuhan mengubah, agar kami hanya melihat Tuhan di dalam segala keadaan. Berkatilah jemaat yang hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan. Tuhan beri kekuatan, sehingga melalui pergumulan, ia makin dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dan boleh memberkati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi seringkali kita yang menjauh daripada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan. Tuhan senantiasa mengasihi kita, sekalipun Tuhan mengizinkan tantangan, pencobaan juga terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Daud Adu yang telah memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga daripada hamba-Nya. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah kami tidak meninggalkan Engkau di dalam keadaan yang bagaimanapun, oleh karena Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami. Tuhan, biarlah hati kami tetap terarah kepadamu, tetap tertuju kepadamu. Tuhan memberkati setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman. Meteraikan di dalam hati dan kehidupan kami. Kami berdoa selama kami harus menjalani pandemi COVID-19 ini dengan di rumah, dengan pembatasan sosial. Biarlah Tuhan memelihara kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kami. Kesehatan, kekuatan daripada Tuhan tetap menyertai kami.
pemeliharaan Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan memberkati gerejamu di tempat ini, Benar, Gereja Isa Masih Cimbuluit. benar. Tuhan memelihara setiap keluarga kami Amin, masing-masing Yesus. di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Benar, Yesus. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat shalom shalom bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Shalom shalom damai Allah turun ke atas bus sekarang. Shalom shalom damai Allah sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati kita